dalam persaingan bisnis ya, ini ada namanya Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, jadi dia mengajarkan Blue Ocean Strategy, di mana kalau Red Ocean adalah suatu pasar yang berdarah-darah. Ya, karena berdarah-darah, makanya namanya Red Ocean. Nah, itu gampang ya. Ya, itu gampang ya. Kalau Blue, ya, itu adalah pasar yang tidak berdarah. Ya, ya contohnya kalau kita mau lihat ya, pasar yang berdarah kayak gimana sih? Sip. Apa kabar, Om? Halo. Apa kabar? Thank you buat teman-teman yang udah join ya. Kayak seru banget nih kita malam ini. Seru. Gimana kabarnya, Om? Lagi pandemi nih? Baik. Semuanya baik sih. Yang penting sehat lah ya. Kalau masalah jualannya turun atau naik ya urusan kedua. Yang penting sehat dulu. Nanti kita masuk ke yang itu ya. Iya, yang seru-seru ini ya. Yang orang-orang lagi komplain kena apa nih ya sekarang ya. Jadi buat teman-teman di sini yang nonton, stay safe juga ya, karena kan lagi naik-naik juga ya ini. Nah, Om, ini teman-teman kan masih ada yang belum tahu nih, Om, di subscriber gua. Ini Om Botak siapa nih, Om? Oke, buat teman-teman yang belum pernah dengar ya, saya Om Botak, walaupun nggak botak ya, tapi awal mulanya itu memang namanya itu dari nama toko ya. Saya punya toko namanya Om Botak Shop ya. Saya udah jualan online dari 2011, udah 10 tahun lebih ya. Ini udah tahun ke-11 di Tokopedia dari 2011, Shopee 2015 dan lain-lain ya. Lazada juga sebenarnya udah kenal Lazada dari sebelum 2011 bahkan. Lazada udah lama banget dari di Indonesianya ya, sebelum Tokped bahkan Lazada. Saya punya channel di YouTube Cerita Om Botak ya, buat teman-teman yang mau follow, ayo follow. Kita bahas kontennya ya tentang marketplace juga, tapi ada banyak beberapa hal lain di luar marketplace ya, dari finance, ada dari ya gue sering gerebek supplier sekarang. Iya, kontennya ya. Iya. Cuman terhalang dong lagi pandemi gini. Terhalang dong. Harusnya gue pengen gerebek beberapa supplier yang gede nih, cuma gue pending dulu lah, nggak apa-apa lah. Nanti pasti habis ini udah agak aman kita gerebek lagi, tenang aja jadi. Mantap, keren sih, itu keren sih, kontennya itu keren sih, gue nonton sih, keren. Konten apa? Konten yang cakep bro. Seharian. Iya seharian sih itu. Karena lu kan harus shoot beberapa tempat kan untuk supaya bagus di dalam videonya. Satu supplier bisa seharian loh. Iya. Kan kita dari planning dulu, terus syutingnya, terus pikirin ini mau diambil angle apa pas syuting gudangnya, terus ngobrol dulu sama suppliernya, boleh nggak kita tanya gini kayak gitu lah ya, biasalah. Ya. Intinya dibanding sama kita di depan kamera ngomong sama melibatkan orang banyak, libatin orang ribet video. Apalagi kalau libatin orang bukan cuma kayak wawancara ya, tapi kayak visit terus ke tempatnya, lihat dia kerja dan lain-lain kan. Ya memang makanya bersyukur lah ya, ada seller-seller yang mau. Soalnya nggak semua orang mau buka dapurnya sih. Setuju. Kira-kira nih ya, emang concernnya apa sih kalau misalnya mereka nggak mau buka dapur? Banyak orang itu merasa ini istilahnya rahasia gue gitu ya, karena begitu gini nih, orang yang kalau kita ngomong di sosmed sama lo datengin kantornya atau gudangnya itu kelihatan aslinya kalau kita udah datengin tempat kerja, ya kan? Iya. Kalau ya memang dia stok barang sendiri ya, kayak misalnya nih dia bisa bilang pencitraannya nih, misalnya, paketku banyak, ya. Lu datengin tempatnya, ya cuma segini ya, misalnya paket lu banyak pas 12 doang, misalnya jam berapa ya kan? Ya lu pamer ya itu aja fotonya. Jadi
kayak kita buka dashboard orang, buka data bisnis orang, ya kan, buka seller center orang, itu juga kan dapurnya dia gitu. Jadi nggak semua orang mau. Gitu. Bahkan apa ya? Kalau kita memang pinter atau kita kompetitornya, dengan kita sekali lihat aja, itu udah tau kelemahannya misalnya. Setuju gua. Ya, itu gua. sih. Jadi orang tuh ragu, kan orang nggak mau sih. Ragu. Makanya teman-teman yang lagi nonton ini ya, saya tuh mesti thank you banget sama Rio. Gue sih salut sama dia. Semua daging-daging tuh dia spill. Ya, dia tuh nggak ada tutup-tutupin. Ya, ada beberapa yang lain. Ya gue nggak sebut nama ya. Cuma biasanya cuma cover depannya doang. Biasanya flexing ya, kasih paket banyak. Habis itu, tapi nggak mau kasih tahu ya. Ataupun kalau tanya juga nggak jelas. Nah kalau Rio ini step by step-nya oke dia. Ya kan, ini barang yang bagus nih ya. Ini cara lu buat kayak gini, ini cara yang bagus buat ini kayak gini. Dia tuh sering banget buat konten ya, menurut gua tuh daging. Makanya oke banget ya, wajar lah kalau gue juga ikut jadi tim Cuan Trio ya. Ya dong. Tapi thank you banget loh. Iya dong. Tapi bener loh. Kenapa? Ya, teman-teman kalau dengan orang kayak Rio aja, kalian masih berani kayak nyinyir gitu istilahnya. Lu gini doang atau berani kayak ya istilahnya ya netizen nggak pernah puas ya kasih kritik-kritikan itu. Lu kira enak ya buat konten ya? Iya. Capek ya. Capek bro ya. Capek bro. Plus kita masih harus jualan ya. Ya. Ya karena gue tahu nih Rio, dia benar-benar punya toko ya. Ya kan? Ada kan nih yang cuma ngomong doang tapi nggak punya toko sebenarnya? Ya mungkin aja ada kan. Tapi ada ya kan? Gitu ya? Ya gue nggak tahu, tapi kan nggak semua orang tuh istilahnya secara real life-nya itu kalau kita gerbek orang, kita kan tahu nggak semua orang yang kelihatannya keren tapi dalamnya keren juga. Betul. Ya jadi saya sih yes. Thank you. Soalnya kan kita ini kan, maksudnya kita sama-sama sekarang udah jualan online juga, kita buat konten juga, itu kan dua hal yang berbeda kan? Beda banget. Beda banget, bahkan itu sebenarnya agak bertabrakan bro. Betul. Karena lu kan kalau buat konten, lu mau buat konten apa lagi kalau kecuali rahasia lu sendiri kan yang lu bocorin ke publik kan istilahnya. Dan begitu lu bocorin, misalnya nih, ini barang lu lagi mainin, ini lu udah tahu ini bagus nih, lagi mainin barang. Lu bilang nih, guys, barang ini bagus ya. Apa itu kagak jadi saingan semua bro? Iya kan istilahnya. Iya benar. Ya kan, benar. Makanya gue salut sama lu. Gue bilang tadi kan salut, ya kan? Karena setahu gue juga lu kayak memang main barang-barang kayak gituan. Iya. Terus lu lagi riset lu kasih tahu juga. Iya. Jadi itu gue memang kadang gimana ya? Gue kadang merasa bener ada jadi tambah kompetitor. Tapi sometimes gue juga mikir kayak biar ada yang baru gitu. Kayak gue ter-challenge gitu buat lu jual juga, ya udah gue adun ya malu gitu. Iya. Tapi lu sendiri kan main barang-barang yang ini kan, kayak barang-barang import gitu, bro ya. Iya, home and living. Ya, home and living, barang-barang import. Itu kan sebenarnya kategori yang apa ya? Ya kalau bahasa marketingnya red ocean nih, istilahnya ya. Red ocean. Berdarah-darah. Itu kan kita kalau mau survive itu kita harus jadi yang paling cepat dan lu harus cabut sebelum pasarnya makin parah gitu. Misalnya lu ngadu cepat gitu. Betul. Ini buat teman-teman yang nggak tahu red ocean ini apa nih Om? Red ocean ya. Jadi dua, ada blue ocean sama red ocean ya? Ya, blue ocean sama red ocean. Nah, terus sebenarnya ada satu buku ya, namanya bukunya Blue Ocean Strategy. Ya, jadi dia di sana. Kenapa gue tahu? Karena gue jualan buku. Ya, toko gue toko buku. Ya, kalian search Om Botak Shop ya. Itu toko buku di Shopee, Topet. Ya, jadi kita jualan buku. Nah, dia ini bilang ya, dalam persaingan bisnis ya, ini ada namanya Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, jadi dia mengajarkan Blue Ocean Strategy, di mana kalau Red Ocean adalah suatu pasar yang berdarah-darah
ya karena berdarah-darah makanya namanya red ocean. Nah itu gampang ya. Ya, itu gampang ya. Kalau blue ya itu adalah pasar yang tidak berdarah ya. Ya contohnya kalau kita mau lihat ya, pasar yang berdarah kayak gimana sih? Nah, misalnya kita bilang HP Android. Nah, itu pasar yang berdarah sebenarnya. Karena begitu banyak merek ya, sampai merek-merek aneh-aneh pun ada ya. Atau ada satu merek HP lagi yang menciptakan blue ocean-nya sendiri, yaitu Apple. Ya kan kita lihat Apple itu secara branding dia bagus. Orang keluarin Apple yang terbaru pasti dibeli. Apple fans diehard-nya tuh banyak banget ya. Kalau udah pakai satu produk Apple pasti pakai produk yang lain, beli yang barunya lagi. Walaupun harganya bisa 2-3 kali lipat dibandingkan HP Android kayak gitu. Jadi kita dalam jualan barang yang sama, tapi kita bisa menciptakan blue ocean kita. Betul. Nah, itu teorinya. Gampang kan? Gampang teorinya ya. Kalau teman-teman udah ingat, prakteknya susah ya. Minta ampun prakteknya. Ya, coba lu bayangin ya, kita jualan barang import ya, barang import. Di mana ya kalau kita tahu memang sekarang ini 80 ya, 90 ya persen daripada produk yang dijual di marketplace adalah barang import ya. Apalagi kalau kita ngomong secara home, rumah tangga. Nah, itu barang importnya udah lebih kental lagi gitu. Betul. Nah, gimana caranya ya kalian menciptakan blue ocean itu? Gue rasa itu susah. Kenapa? Ada beberapa seller yang mencoba dengan rebrand. Ya, jadi dia syarat buat rebrand kalau di sana kan gampang. Yang penting ada duit sama quality. Ya. Nah, ya. Misalnya nih ya si Rio nih dia main dispenser air tuh ya, water gallon dispenser itu ya. Yang kecil ya? Bukan. Ya, yang biasa. Nah, ya kan dia masukin. Ya, dia beli berapa? Dia beli udah lumayan banyak, 1000 piece. Ya, misalnya nih kita nggak tahu nih, mungkin Rio sebenarnya si Sultan, guys. Contoh ya. Ya, dia beli ya, wah 1000 piece, oke, 1000 piece ya. Nah, harganya misalnya dia dapat satu gitu 20.000 misalnya ya harganya, ya, harga modal. Nah, ada satu seller lagi, dia pesan barang yang sama, dia pesan satu kontainer sekali pesan, ya. Karena memang kekuatan dia segitu ya, satu seller lain pesan satu kontainer, ya harga beda ya. Udah pesan satu kontainer, dia minta di rebrand sama mereknya dia sendiri ya. Nah, Rio yang pesannya 1000, walaupun sebenarnya buat Rio udah lumayan, udah ini, tetap nggak bisa rebrand karena mungkin ya 1000 itu masih hitungannya dikit. Jadi itu diferensiasinya sebenarnya ya kan, orang udah bisa kasih tempel merek sendiri dan lain-lain ya. Tapi ya, apakah dengan kita cuma kasih tempel merek tanpa melakukan satu inovasi yang lain, itu bisa membuat barang itu bisa dijual lebih mahal? Betul. Iya kan? Betul. Karena orang sama-sama tahu, oh ini mereknya, misalnya nih, mau kasih merek apa ya? Mereknya misalnya CU ya. Ini polosan ya yang Rio jual ya. Barangnya sama ya. Cuma ada tempelan mereknya doang. Ya orang kita kan juga nggak bodoh gitu istilahnya. Orang, oh ini barangnya fungsinya sama kok. Kenapa ini lebih mahal gitu. Jadi challenge menurut saya untuk bisa nge-branding atau menjual lebih mahal barang yang memang pada dasarnya fungsinya sama. Betul. Kecuali lu ada inovasi di sana. Atau merek lu tuh kuat banget, misalnya merek artis, atau lu benar-benar udah tahunan tuh bikin brand yang keren, benar-benar orang walaupun sama-sama barang impor pengen beli brand lu gitu. Tapi gue kok melihat kayaknya usaha bikin brand itu adalah usaha yang ya gimana ya, bukan untung-untungan ya Rio, gimana ya, kayaknya kita bisa berusaha tapi belum tentu berhasil sih menurut gue. Walaupun udah keluarin duit banyak dan sebagainya. Karena followers gue tuh banyak yang bilang kayak gue pengen coba buat brand sendiri nih dan sebagainya. Gue bilang susah banget. Karena kalau misalnya kita punya brand sendiri, itu kan secara marketing cost-nya tuh kan gede banget kan. Itu kacau menurut gue kalau soal brand ya. Kita mau buat brand yang bagus, kita mau buat marketing sebagainya tuh butuh marketing cost yang lumayan. Nah, makanya gue suka nyaranin ke teman-teman yang nonton nih, sama followers gue di Instagram, di TikTok, sama di YouTube. Itu kalau bisa lu jual produk yang udah ada brandnya dulu deh. Atau jual produk yang sekarang kan banyak yang produk nggak ada brand kan.
Udah lu jual dulu. Iya. Kalau emang udah laku, lu udah tahu marketnya, ya udah silakan deh. Kalau udah rame silakan dah gitu. Maksud gue jangan terlalu gegabah untuk nekat pengen bikin brand gitu, karena itu sulit sekali. Iya iya. Kita bukannya nggak encourage teman-teman buat bikin brand ya. Menurut kita ya itu memang sesuatu yang in the long run tuh bagus, karena dengan tingkat persaingan yang red ocean sekarang, punya brand yang bagus itu adalah istilah hidup matinya kita, yang either kita bisa survive 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau enggak gitu. Tapi memang nggak mudah ya, karena ada 3 komposisi dalam bikin brand. Apa tuh? Komposisinya pertama ya, bikin brand itu kita perlu uang ya. Nah, teman-teman yang dari awalnya udah bilang ya, tapi saya nggak punya uang. Jangan khawatir ya. Tim Cuan Rio. Masih ada tim Cuan Rio. Masih ada tim Cuan Rio ya. Saya nggak punya uang ya. Ya jangan khawatir ya. Kalau kalian nggak punya duit, ya nggak punya uang, kalian bisa uangnya 0, tapi ada 2 yang lain. Yang kedua adalah tenaga. Nah ya, tenaga rata-rata punya ya, masih semangat, masih muda, masih punya banyak tenaga. Istilahnya ya masih bisa effort lah ya di sana, tenaga ya. Dan yang ketiga adalah waktu ya, teman-teman punya waktu juga. Ini waktunya apa? Waktunya maksudnya time ya, jangka waktu. Nah kalau uangnya sedikit ya, kita perlu keluar tenaga yang banyak sama waktu yang lama. Ya, kalau teman-teman uangnya banyak ya, waktu sedikit ya, tenaga juga bisa sedikit, suruh orang ya. tapi uang mesti banyak. Betul, ya, banyak banget. Betul. Ya, nah contoh yang saya rasa paling keren sebenarnya dalam dunia branding sekarang adalah gimana caranya perusahaan gula ya, teman-teman tahu ini mereknya, gulanya namanya Gulaku ya. Gimana Gulaku ini bisa membuat brand gula pasir, karena gula pasir ya dalamnya sama aja ya bro ya. Gula pasir ya. Lu campur kopi juga gak kelihatan nih gulanya merek apa kan. Kagak kelihatan, wangi nih pakai gula ini, enggak. Ya kan? Ya gula, itu gula. Lebih putih dia ya, mungkin kasih agak pewarna atau apa, bleaching dikit ya supaya kelihatannya lebih bersih ya kan. Tapi itu gula, fungsinya mungkin sama, tapi brandnya Gulaku. Nah, Gulaku itu bisa keren banget dalam branding sampai orang-orang ya, ibu-ibu di rumah kalau ada tamu datang ya, dia kasih gulanya dari toples, nggak mewah ya. Harus kasih stick Gulaku di meja ya, ini gulanya. Nah itu kan ya, kalau udah sampai kayak gitu nggak bisa sembarang merek, harus Gulaku yang stick ya. Kalau nggak pas nuang dari sasetannya kelihatan tuh mereknya Gulaku ya. Nah itu baru apa, tuan rumah yang proper istilahnya dalam menjamu ya. Nah tapi kan dia buang duitnya itu luar biasa ya kan. Nah teman-teman berani nggak buang duit luar biasa tanpa tahu branding itu bakalan jadi atau enggak? Iya. Karena strategi marketing kayak gitu sebenarnya simpel ya. Jadi menurut saya sih branding oke. Ya saya sendiri punya brand ya. Dan saya bilang bangun brand juga nggak gampang. Saya belum berasa saya berhasil bangun brand, ya. Tapi itu sih challenge-nya. Gue ada satu pertanyaan nih Om, tapi kita jawab pertanyaan virus dulu ya. Ini thank you banget teman-teman yang udah komen dan mampir ya. Ini dari Henry Kartawijaya. Lebih kita fokus jual di satu marketplace atau di berbagai marketplace nih Om? Ya, sorry agak nge-freeze bro, tapi lanjut. Oke, gue ulang ya pertanyaannya. Dari Hendy Kartawijaya, kita fokus jual di satu marketplace atau di berbagai marketplace? Nah ini tergantung sebenarnya, tergantung banyak faktor ya. Tapi kalau teman-teman baru mulai, cuma sendirian, fokus satu aja. Karena marketplace sekarang itu makin kompleks ya. Jadi untuk kita bisa master satu marketplace aja, menguasai semuanya, itu nggak mudah.
Ya nggak sih, nggak kayak dulu tuh ya kalau jualan ya, dari gue tahun awal-awal jualan ya. Yang penting lo upload barang, pasti laku. Setuju, Ya, setuju karena gue, barang-barang yang gue upload itu kebanyakan belum ada yang jual. Ya, setuju. barang yang gue upload dulu belum ada yang jual. Gue cari ya, kan biasanya kita kalau upload barang cari nih, udah ada yang jual berapa. Rata-rata yang gue upload dulu belum ada yang jual, karena gue termasuk seller-seller awal. Ya, jadi gue bisa ngomong kayak gini nih. Sekarang boro-boro upload tuh laku ya. Upload 5.000 barang, kalau nggak cuma asal kopas doang dari toko orang juga nggak, lu suruh naikin harganya ya belum tentu laku ya. Jadi sekarang itu kita harus pusingin ya deh, fotonya harus bagus. Yang zaman dulu asal udah foto aja, sekarang foto harus bagus ya. Terus kalau kita sempat ada masalah, yang penting fotonya putih ya. Sekarang foto putih belum tentu laku juga ya. Terus kita harus pasangnya berbagai macam promosi ya. Kalau lu buka halaman promosi, semua fiturnya kan lengkap tuh ya. Satu halaman ya. Pusing kan lu sebenarnya kalau lihat. Ini promosinya apa? Terus lu pakein semuanya, boncos kalau pakein semuanya misalnya. Karena ternyata lu nggak hitung-hitung kalau marginnya tuh nggak nutup buat makein semua fitur promosi yang ada gitu ya. Tapi ini agak berbeda nih Om. Main iklan segala macam. Jadi, Pabo. Kalau gue malahan gue menyarankan minimal punya 2 toko, dua marketplace yang berbeda. Oke. Kenapa? Yeah. Karena kalau misalnya gue saranin, karena misalnya kalau misalnya dia menjual produk, at least dia punya, gue tuh menyarankan buat dropshipper itu punya 300 SKU produk aktif minimal di awal untuk dropshipper ya. Dan itu minimal punya 2 marketplace yang berbeda. Kenapa? Karena supaya dia menjangkau marketplace yang dimana ketika dia upload misalnya marketplace A, dia jual produknya kan sama nih sama marketplace A dan B. Nah, A dan B ini kan marketplace-nya mempunyai market yang berbeda-beda dong. Bener gak? Nah, terkadang di marketplace A ternyata yang laku tuh produknya 1, 2, 3, yang di marketplace B itu 4, 5, 6. Nah, di situ gue nyari tahu nih secara analytics. Ternyata traffic yang terbesar yang mana, terus kenapa bisa konversi. Baru gue bisa nentuin nih, berarti gue promoinnya di marketplace ini tuh apa, terus yang di B kayak gimana promosinya. Dan kenapa kalau marketplace A di marketplace B nggak laku, gue bisa cari strateginya nih, promosi gimana biar marketplace A juga laku, orang di B aja laku, kayak gitu kalau gue. Ya, gue rasa sih, ya gue sih setuju aja, tapi memang kalau orang nanya sih, ya kita berbeda ya. Gue biasanya saranin, lu fokus satu, kalau dibilang barangnya, kalau gue suruh milih ya, lebih baik 300 barang, atau 10 barang, yang lo riset dengan baik dan lo optimasi dengan baik, gue lebih baik pilih yang lebih sedikit. Betul. Tapi Om tahu dong, kompetitor makin banyak. Kalau 300 semuanya bagus, ya boleh. Ya. Nah, itu dia. Karena kuncinya sekarang menurut gue bukan dari berapa banyak barang yang lo upload ya, tapi barang yang lo jual itu, apakah memang ya barang yang dicari sama orang gitu. Yap. Nah, biasa gue nyaranin gini, kalau misalnya 300 produk yang di-upload, itu sebisa mungkin tuh fokusnya di satu kategori. Contohnya misalnya home and living kayak gue nih. Nah, itu fokus aja 300 barang tuh home and living semua. Karena gue buat penonton itu untuk ngejual produk, itu satu invoice itu banyak produk. That's why 300 produk itu untuk memperbanyak satu invoice banyak orderan. Kayak gitu. Jadi cepet naik medalnya sama ulasannya tuh banyak. Kalau gue nyariinnya gitu. Mendingan barang murah atau barang murah? Barang-barang mahal. Rio. Nah, sebenarnya ini ambigu sih. Kalau gue tuh jujur nih ya, gue nggak bisa bilang murah itu yang terbaik. Terkadang mahal juga fine. Jadi menurut gue buat seller-seller nih atau dropshipper yang baru-baru jualan atau udah jualan nih ya, marginnya jangan semuanya, misalnya kalian mau main di harga murah nih, jangan semuanya murah, itu apa? Kacau sih itu. Jangan. Sebisa mungkin masih ada produk-produk tertentu yang kiranya oke nih, secara material produk masih oke, itu dimahalin dikit lah. Jadi maksudnya nggak usah berpatok kayak, oh gue pokoknya profit cuma 2.000 satu produk. Wah, kerja Rodi sih. Gue pengen nanya nih, lu udah jualan berapa lama? Nih, fun fact-nya gue baru jualan itu 2 tahun lah, 2 tahun.
Tapi backgroundnya gue biasa di company, gue handle company gitu. Oh, lu dulu handle marketplace-nya company gitu? Enggak, gue kerja di company. Oh, lu kerja di company. Jadi gue Jadi dulu kantoran sebelum resign full time. ya, jadi gue Lu kenapa? Pas resignnya pas sebelum COVID dong ya? Iya. Oh, mantap. Jadi gue juga dulu kantoran sama sebelum resign full time. Jadi gue ngeriset produk tuh berbagai macam karena dari experience di company-company. Makanya gue kayak tahu nih, wah ini kayaknya ada potensi lah kok apa enggak nih, kayak gitu. Nah itu yang gue ajarin ke penonton di YouTube, di TikTok, kayak gitu. Oke. Kalau lu sekarang mulai toko dari nol, bisa nggak? Bisa, gue bisa bilang bisa. Bisa. Kenapa gue bisa bilang bisa? Berapa lama? Kenapa gue bilang bisa? Apa? Karena 4 atau 5 bulan lalu bikin toko baru dan bisa jualan. Karena gue nyoba bisa. Cuman kan balik lagi kalau gue kan mungkin udah ada pengalamannya. Tapi kan buat penonton-penonton kan atau yang baru mulai kan pasti kan masih bingung nih mulai gimana gitu-gitu. Nah makanya menurut gue ini Om Botak juga keren banget konten-kontennya. Om itu di Instagrammu itu tuh Om, itu tiap hari upload, itu pusing nggak? Untuk cari idenya? Oh enggak? Enggak. Wah, gokil sih. Gokil. Ya karena kita ada tim, men. Jadi bukan gue nggak sendirian. Oke. Kita ada tim konten, ada ya yang bantu kita lah. Kayak kan temporary waktu kita tapping kan ada orang yang bantu video gitu. Ya gue orangnya team player ya. Jadi ya mungkin kita boleh jadi mukanya, tapi harus banyak orang yang support lah istilahnya. Iya betul. Ya. Tapi dibilang pusing atau enggak, ya enggak karena terbiasa guys. Ya. Gue udah jalanin Instagram Cerita Om Botak itu sudah hampir 2 tahun. Dari 2019. 2020, 21, 22, udah mau 3 tahun. 3 tahun. YouTube baru setahun. Oke lah. Om tadi menarik nih. Om tadi kan bilang jualan dari tahun 2011 ya? Yes. Jualan apa tuh Om? Random sih, banyak banget. Berarti sekarang beda ya? Beda nama toko berarti ya? Toko Om Botak ini gue udah buat dari tahun 2011. Dari awal gue buka namanya Om Botak. Yeah. Kok kepikiran Om 2011 tuh? Itu kan memang baru-baru muncul-munculnya tuh ya, marketplace tuh ya? Yes. Kok kepikiran tuh jualan di marketplace? Ya, sebenarnya dulu itu di Tokopedia, ya. Kan masih baru banget tuh. Kan Tokopedia didirikan tahun 2009. Jadi itu baru kita 1,5 tahun berdiri, gue udah join. Karena gue ada temen yang kerja di Tokped, termasuk nakama awal Tokped lah. Dan dia ngajak, dia baru pindah kantor nih. Lu buka dong di tempat gue gitu. Jualan apa ya? Gue bilang, ya udah gue buka aja. Nah, waktu itu gue ini buat teman-teman yang mungkin belum jualan ya, yang bingung mau jualan apa. Nah, ini salah satu tips gue tuh, pilih ya, lihatlah sekelilingmu ya, ada barang apa yang bisa dijualin. Nah, kebetulan ya, papa mertua itu punya toko spare part sepeda. Ya, tokonya udah istilahnya di tahun 40-an gitu ya, di Jakarta, di Sawah Besar. Nah, sekarang satu jalan kan toko spare part kan. Di sana memang gue bantuin, jadi gue upload barang-barang tokonya dia. Tokonya dia waktu itu lagi booming, kalau zaman dulu booming sepeda. Sekarang juga booming sepeda ya, tapi sepeda itu siklus sebenarnya. Ada sempat naik, sempat turun. Nah, waktu gue buka itu lagi siklusnya lagi naik. Jadi gue upload barang-barang toko dia, dan 1 minggu dari gue upload, laku. Dan zaman dulu, maksudnya laku tuh kayak sekarang ya jualan online udah biasa lah, udah banyak sukses story-nya, ya udah banyak yang ngajarin ya kan, tinggal nonton YouTube-nya Rio Gandhi ya, Cerita Om Botak mah udah istilahnya udah nggak heran. Kalau zaman dulu kan gila, magic gila.
Ya, gue itu hidup di zaman yang orang masih pada jualannya di mana, di Kaskus. Ya, Di ya. Kaskus, ya kan. Jadi gue melewati semua itu. Gue nggak jualan di Kaskus, gue nggak jualan di Facebook, di BBM, gue langsung jualan di marketplace. Nah, tapi bedanya dulu sama sekarang ya, pertama ya, dulu itu kita upload, mungkin kita orang pertama yang upload. Ya, kalau sekarang woro-woro ya. Ya, ya. Ya. Yang kedua, marginnya tebel. Ya. Paket boleh cuma dikit, ya, tapi cuannya per paket tuh gede dibandingin sekarang. Sekarang lu bisa cuannya per paket tebel, either branding lu jago atau riset produk lu jago, ya. Dan biasanya yang kayak gitu juga sekarang hero produk kita juga nggak bakal lama, karena orang lain juga risetnya cepat, langsung dikopas dengan cepat juga sekarang. Jadi sekarang lebih pahit lah dibandingin dulu. Ya itu sih bedanya. Cuma cerita gue gitu. Jadi ya kebetulan bapak mertua buka spare part sepeda. Sampai sekarang bapak pun masih jualan spare part sepeda juga di online, di Shopee, Topet, dan lain-lain. Berarti Om pernah merasakan ini ya, di momen ketika di tahun 2011 itu kalau kita upload produk doang tanpa kita pikirin deskripsi, judulnya ngasal, foto ngasal, jualan. Nggak usah di deskripsi juga laku. Nggak usah di deskripsi juga laku ya. Jadi sekarang masih bisa nggak? Bisa ya. Siapa bilang nggak bisa? Bisa sekarang masih bisa. Tapi ya kalian itu pikirin ya. Nah sebenarnya kunci supaya barang laku kan gampang kan. Carilah barang yang demand-nya itu lebih tinggi daripada supply. Ya. Contoh ekstrimnya misalnya pas yang gelombang kedua kemarin COVID, oksigen kan belum benar-benar lagi dicari, ya kan? Atau gelombang pertama masker lagi dicari, benar-benar, ya. Jadi kalau teman-teman jual masker waktu gelombang pertama, itu kayak orang gila lakunya. Harga berapapun, ya. Dicari orang. Nggak usah pakai deskripsi itu. Iya. Nggak usah pakai deskripsi, ya. Foto doang, taruhnya tulis masker, ya. Udah pasti laku. Habis itu muncul kan masker kain. Itu lakunya juga kayak kacang goreng. Ya. Habis itu gelombang kedua, vitamin sama oksigen. Ya. Gelombang ketiga, kayaknya sekarang yang lagi lakunya ini deh, alat rapid deh. Dibandingin alat antigen. Dibandingin oksigen, nggak terlalu masker, ya paling vitamin naik dikit, ya. Tapi tren itu akan selalu ada. Nah, kalau kalian bisa baca tren itu dan punya barang yang lagi dicari orang, ya, itu pasti laku. Tanpa optimasi, tanpa foto yang bagus, tanpa apa-apa, yang penting kalian barangnya punya barang, pasti laku. Nah, tapi kan ini ya, butuh apa ya? Itu kayak sense yang sulit untuk diajarin. Betul. Sense buat feeling buat, oh ini barang bisa laku nih. Iya. Itu sebenarnya dari pengalaman sih kalau itu. Iya, lu mau ngajarin orang kayak gimana? Sekarang Rio, ngajarin orang bilang, oh guys ya, lihat nih Google Trend. Lah, lu lihat Google Trend, lu udah lihat Google Trend rame udah telat, ya kan? Istilahnya udah beli di pucuk gitu. Kalau gue bisa gini, gue ada satu cara. Beli di pucuk gitu, kalau udah masuk Google Trend. Gue ada satu cara supaya mereka tuh tahu produk ini bisa laku apa enggak. Gimana? Jadi gini, gue tuh kan tiap hari suka ngeriset produk. Terus gue lihat nih misalnya meja laptop misalnya. Gue ketik meja laptop. Pasti kan secara yang terlaris itu bisa muncul di populer di paling atas kan? Iya. Nah, itu gue lihat, oh ternyata tipikal produknya seperti ini. Berarti gue punya dua pilihan nih, antara gue jual produk ini atau gue cari produk yang mirip-mirip produk ini. Terus keywordnya ada yang gue samain, fotonya juga yang mirip-mirip dengan foto yang laku tersebut. Nah, itu biasa works di gue. Jadi, buat teman-teman di sini yang pengen cari produk tren, bener tadi kata Om Botak, kalau misalnya cari kayak Google Trend, terus kita belum ada pengalaman untuk lihat produk ini bakal laku atau enggak, pakai cara gue yang tadi deh. Itu bisa jualan itu. Lu cara cari barang yang trennya gimana? Misalnya di Topet deh. Ya, biasa gue riset dua market, Topet sama Shopee. Gue cari misalnya tadi meja laptopnya, terus gue lihat nih, biasanya yang paling atas tuh yang lagi laris tuh. Tahu meja laptopnya gimana? Nah, itu gue pertama gue kayak searching di kategori. Kategori nih, gue lagi iseng kategori. Itu gue tiap hari gue cek gitu tuh.
kategori terus pilih misalnya meja laptop. Lu nggak tidur ya Rio? Kamu nggak tidur nih bener. Udah Kan. kerja buat konten, so riset. Ya kan? Kayak lu nggak tidur nih, tipikalnya nih. Nah ini hitam kan do. Ya. Tim Cuan Rio. Ya, yang matanya nggak hitam bukan tim Cuan Rio ya guys ya. Mata putih segini gini nggak bisa jadi tim Cuan Rio. Ya. Karena jadi cerita botak aja, jam 9 tidur. Ya. Nih ada yang nanya nih Om, dari mainan seru. Saya baru 17 hari jualan belum pecah telur. Baiknya ngiklan atau gimana? Kasih. Ya, oke. Nah, ini juga salah satu mitos yang perlu kita ini ya. Apakah ya seller baru harus iklan, Rio? Seller baru butuh kasihan ya. iklan. Kasihan jadi seller sekarang ya. Iya, Kalau iya. nggak iklan nggak rame ya. Baru belum pecah telur suruh ngiklan ya. Betul. Jualan dapat untung aja belum suruh ngiklan. Kasihan ya sekarang. Iya, kasihan. Gue Kasihan, bisa bilang tapi- teman-teman sekarang Iya, kalau mau gimana? jualan iklan. Harus iklan teman-teman. Iklannya belum tentu ini ya, belum tentu laku ya. Betul, belum tentu laku. Ya. Nah, karena menurut saya sih kalau iklan itu kalian udah pasti dapat satu hal. Sudah pasti boncos menurut saya. Ya, Yap. karena nama iklan kita kan expense ya. Expense akhirnya pengeluaran. Iklan itu sudah pasti boncos, ya. Apakah iklan kita bisa dapatkan kenaikan sales belum tentu, ya. Tapi yang sudah pasti adalah boncosnya udah pasti. Boncosnya istilahnya kita udah pasti keluarin duit. Ya, jadi kalau mau yang dibilang gimana sih caranya ngiklan tapi nggak boncos, ya itu berdasarkan pengalaman sih. Ya, dan kita kan bisa di sini bisa cerita soal kalian ngiklan ya kan harusnya kayak gini-gini. Ya karena udah sering boncos gue. Ya kan budget iklannya berapa? Kemarin kan gue baru share tuh. Gue saldo iklannya ya kan flexing dikit di Gila Shopee sih. Gue 120-an juta. Gila ya sih itu Kalian, kacau sih. Kalian mau belajar iklan ya harus berani tes dan skalanya udah sampai mana gitu ya. Saya nggak nyaranin nih, yang baru buka toko segitu ya, itu untuk toko-toko yang memang udah tahu ya sebulannya misalnya bisa ngabisin segitu atau seharinya berapa, baru kalian berani dong top up segitu. Itu rasanya gimana Om? Top up 100 juta tuh buat iklan doang tuh di marketplace. Gimana ya? Ya udah nggak berasa kali Om ya. Maksudnya ya memang udah budget untuk pengeluarannya segitu gimana? Itu gue kaget loh, jujur gue kaget. Jadi gue kan kemarin ini teman-teman yang belum tahu nih ya, si Om Botak tuh story di Instagramnya. Saldo iklannya 100 berapa? 100 juta berapa ya? Gak tahu, gue kemarin iseng aja sih masukin. Iya, gue bilang gila, ini nggak salah nih gue bilang. Kacau sih, kacau. Ya, tapi tokonya apa dan lain-lain ya nggak usah tahu lah. Tapi yang penting kalau saya sih di posisi yang bisa ngajarin iklan karena gue udah sering boncos. Gue jujur aja ya. Kalau di kelas sih gue bilang nih gue pernah nih ya iklan di Topet 1 bulan 22 juta ya. Gue kasih dashboardnya sih biasanya ya. Salesnya cuma 1 juta. Ya, sumpah, ya kan? Gila. Ya tapi ya dari sana kita belajar what not to do ya. Apa yang kita nggak boleh lakukan. Nah, habis itu gue kasih tahu ke mereka, nih gue udah tes ya, ini jangan lakuin. Jadi lo orang nggak harus membayar mahal supaya tahu gitu. Ya. Boncos tergede Om berapa Om? Boncos tergede ya? Ya mungkin kalau mau dibilang secara 1 bulan yang boncos sih yang segitu sih. Kita ngomong total aja sama semua marketplace tergede. Nah, kalau misalnya untuk per case ya kan ini toko gue kan banyak. Untuk yang mana ya? Yang itu kan ada case ya gitu. Jadi case-nya itu istilahnya gue lagi cobain headline Topet. Ya, dan itu ya boncosnya segitu. Nah, teman-teman ya kalau namanya boncos paling gede sih rata-rata sih biasanya per grup aja sih Rio, yang kita kayak nggak maintain terus kita tinggalin berapa. Kadang lupa gitu ya, udah setting iklannya kita tinggalin karena kita nggak ngurusin tokonya, pindah ke toko lain gitu kan. Ya biasanya
sering lah boncos, biasanya per item ya, per Iya. produk, per grup, atau di Shopee tuh, kalau lu salah set iklan terus tiba-tiba dia bisa ngereset sendiri ke 12.000 per klik, sedangkan lu tarik terus dari saldo kan itu juga bisa setengah jam 1 jam bisa habis 1 juta kali. Iya, iya. Emang lu nggak ini Om, Ya, lu nggak batasin hariannya berapa gitu? gue sih nggak pernah kayak gitu sih, cuma gue tahu sih case-case yang kayak gitu ada. Hmm, Bahkan buat orang-orang yang udah sering iklan gitu, jadi ya things happen lah ya. Boncos itu gue rasa adalah sebuah, ya kalau sebagai pengiklan kita nggak berani boncos, gue rasa lo nggak akan bisa maju sih betul. kalau nggak berani ya. Karena ya ini kan testing A, testing B kan, lu lihat yang mana yang works, yang mana yang enggak. Jadi buat teman-teman di sini tuh, memang kalau misalnya iklan, kita apalagi baru-baru mulai, itu boncos tuh hal yang biasa ya. Itu harus Ya, justru harus boncos biar tahu salahnya di mana. harus boncos. Ya, yang enggak lah, nggak harus boncos ya. Ya nggak, maksudnya nggak parah-parah banget lah, jangan parah-parah Ya. banget. Makanya kalau nggak boncos, ambil kelas iklan yang botak. Nah, tuh, teman-teman. Kita bulan depan bakal buka kelas offline di Tangerang. Oh ya, Iya, ramean gitu maksudnya. ya kelas offline, Oh ya. kelas iklan. Hmm. Jadi Om Botak ini expert nih teman-teman soal iklan. Bisa ditonton nih. Ya, cuma gue salutnya kalau Rio expertnya di riset. Karena buat survive di home and living, kalau risetnya nggak kuat sih nggak bisa survive. Iya. Cepet banget Betul. dan harganya juga turunnya cepet banget ya. Iya. Gue pernah ada satu produk. Ini gue sempat dapat misalnya di harga waktu itu di 20.000 modalnya. Dan itu laku banget. Gue setiap hari itu keluar terus deh barangnya. Tiba-tiba one day gue tahu nih produknya udah mulai banyak kompetitor. Udah gue mulai tahan, stoknya nggak terlalu banyak. Tiba-tiba sekarang ada yang jual 6.000 harganya. Kacau. Banyak sih, Kacau. banyak kayak gitu kacau. Dan kayak apa? Kalau itu sebenarnya nggak heran sih Rio. Kalau memang selama barang import ya, memang kalau barang import tuh kayak gitu biasanya. Jadi pas lu pertama kali ngambil itu barang, lu kan first mover ya. Itu biasanya harga dari sana pun masih mahal, Betul. ya kan? Betul. Dibandingin lu kalau udah repeat, memang dari sana udah turun harganya. Betul. Ya, jadi itu kenapa harganya barang itu yang tadinya misalnya tadi 20.000, lama-lama bisa jadi 6.000. Kenapa? Memang dari sana juga udah turun. Dan kemungkinan kedua, orang-orang kayak Rio ini udah pada mau exit nih dari itu barang. Gua hancurin nih sekalian tuh barang. Yang penting gua habis udah ganti barang, ya kan gitu ya. Nah, Ya, nggak mau pusing dia. tapi Karena dia udah cuan di awal. Ya. Nah, ya. Kasian ya teman-teman ini ya, yang baru mulai mainnya tuh pas dipucuk ya. Begitu mulai beli kemahalan, harga udah lebih murah daripada modal. Nah, Betul. itu biasanya terjadi ya. Betul. Lu salah masuk istilahnya ya. Ya, Lu kalau salah udah masuk. barangnya udah rame, itu biasanya pertandanya ini yang jangan main deh. Ya. Ya. Tapi Kayak ada udah juga masuk tertarik Shopee gitu. ada juga ada ini loh, ada produk-produk tertentu yang walaupun udah pada banting-bantingan, udah pada banyak seller yang jual, tetap bisa laku. Ada tuh produk-produk kayak gitu tuh. Nah, Itu ada juga. bisa ya. Ada yang lucu nih, Asal Om. harganya masih masuk. Enggak, gue malah pernah ada produk rata-rata pada jual misalnya di harga 30.000 nih. Tapi gue tahu ini produk kita jual 50.000 masih bisa laku. Laku aja tetap. Jadi emang ada produk-produk tertentu yang memang kita walaupun udah pada banting-bantingan, tetap kita bisa jual. Tapi balik lagi, fotonya jangan sama. Kalau bisa tambahin video atau mungkin judulnya dibedain. Kalau udah sama persis, foto udah sama, judul udah sama, hari 5 lah udah see you, udah gak bakal laku itu. See you next time. Ini ada yang lucu nih, dari Yenahara. Iklan 500.000, nggak ada penjualan, giliran nggak iklan, omset 22 juta. Nah, tuh kenapa tuh, Om? Waduh, ya. Dusu gue mesti belajar nih, caranya gimana ya? Ya. Mungkin lagi event kali ya, lagi event. Gue rasa orang tuh banyak yang nanya kayak gini ya, padahal kan ya terus terang ya, gue kan bukan
gue kan nggak bisa nebak gitu kan. Betul. Maksudnya dari gue kita nggak lihat data bisnisnya dia, kita Betul. nggak tahu barangnya jualan apa ya kan. Betul. Kalau lu lakukan hal itu berulang-ulang, ya setiap bulan lakukan, gue iklan 500.000, bulan depan 20 juta, ya 5 bulan 500.000 20 juta, lu akan berulang-ulang, berarti itu namanya adalah teknik. Ya. Yap. Kalau lakukan itu cuma sekali, di bulan depan lakukan itu nggak ada, namanya hoki. Ya kalau hoki ya bagus lah, kita ikut senang. Ya tapi kalau memang cara itu dilakukan berulang-ulang, itu kan pattern kan. Nah, ya kalau kamu tahu jangan kasih tahu siapa-siapa. Tapi kalau Rio tahu dia pasti akan share. Ya. Jangan sampai gue tahu guys. Jadi tim cuan Rio. Jadi kira-kira ini buat teman-teman yang baru mau jualan online masih ada peluang nggak nih Om buat bisa jualan? Nggak ada sih, nggak ada. Mendingan kalian nggak usah jualan, stop ya. Kalian nggak usah jualan online, biar kita aja yang jualan. Kayak gak ada motivasinya gitu langsung. Stop, nggak usah jualan lah. Capek, berat, ya, barat, ya. Boncos tuh kalau iklan. Mendingan kita aja yang jual, ya. Jadi, seriously ya, maksudnya ini kan sebuah profesi sebenarnya kalau kalian teman-teman mau lihat ya. Ini ada profesi yang lagi naik daun buat teman-teman yang memang muda ya. Kebanyakan anak-anak muda kan yang jualan online kan, ini profesi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari zaman sekarang, cita-cita orang tuh mau jadi apa? Ya kan? Kebanyakan pasti mau jadi CEO startup. Ya, kita udah lihat sukses story-nya dari Tokopedia, ya kan, William sama Leon. Kita udah lihat sukses story dari Bukalapak yang udah IPO, dari Gojek dan lain-lain. Kita semua pengen jadi milioner, ya kan, karena di startup. Nah, tapi kalian tahu startup itu yang bisa sampai jadi kayak Tokopedia, Bukalapak, Gojek, ya sekarang ada Ajaib dan lain-lain, itu bisa dihitung dengan jari yang jadi ya. Untuk bisa sukses. Kalian nggak tahu ratusan ribu startup lain misalnya gagal, nggak jadi apa-apa, di tengah jalan udah pernah invest sekali, akhirnya nggak jadi apa-apa, nggak bisa cash out sama sekali ya. Jadi sukses rate-nya itu sangat kecil ya. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya pernah ikut inkubasi startup sih. Jadi saya pernah nggak tahu lah dunianya, gila ya. Enakan jualan online guys, bener enakan jualan online. Kesempatan buat kalian sukses. Ya ini kita ciptakan angka kita sendiri ya, targetnya ya. Sukses menurut gue gimana? Misalnya teman-teman sukses bisa beli mobil, bisa punya rumah, bisa beli tanah, bisa ya ibadah ya kan, dan lain-lain ya. Sukses kalian kayak gitu. Kalau sukses yang penting gue bisa resign kerja dari rumah. Nah ya kan, kemungkinan besar ya itu bisa kalian capai. Dibandingkan dengan punya startup dan bisa IPO. Ya jadi menurut gua ini adalah mimpi dan profesi yang memang ya bisa dilakukan. Karena jauh lebih mudah mencapainya. Dan kalau kalian lakukan step-nya dengan benar, pasti bisa. Ya, benar. Pasti bisa. Ya masalahnya banyak yang nggak sabar, ya banyaknya pengen cara instan, ya. Aku pengen yang bisa paketnya sehari 100, padahal baru jualan 1 bulan. Ampun guys, ya. Gue yang paket 100 zaman dulu ya, itu setelah berapa tahun gue jualan. Ya, gue masih inget banget tuh, gue itu paketnya 93 paket sehari. Satu marketplace. Itu Harbolnas 2015. Oh. Dan itu belum nyampe 100. Ya, itu gue udah jalan Belanda berapa lama? Dari Harbolnas 2015. Udah dari 2011 kan, udah 2012, 13, 14, 4 tahun, belum nyampe 100 paket, ya. Tapi paket itu ya terus pecah terus kan, dan pecahnya biasanya pas Harbolnas, pas 12. Ya. Emang sebenarnya selalu ada peluang lah ya buat teman-teman yang pengen mulai jualan online ya. Sebenarnya. Peluangnya gede banget. Sebenarnya peluangnya tuh gede banget. Jadi kalau dibilang, wah ya jualan udah banyak ya rame. Iya memang. Tapi yang serius sedikit. Nah teman-teman ya,
yang malam-malam gini masih mau nontonin kita, ini termasuk adalah seller yang pengen belajar serius. Kesempatan kalian pasti akan jauh lebih besar karena mindsetnya pasti udah beda. Ya. Betul. Karena kalian adalah tim cuan digital hashtag dan botakers. Kalau gue hashtagnya botakers. Oh iya, botakers. Iya. Tapi masalahnya Om udah nggak botak lagi nih Om. Ya, jangan salah kan. Ya. Ya. Jadi ada ini nih Om. Kan di marketplace ada yang namanya official store nih. Ya dong. Iya. Nah, kita bisa gak sih kita yang bukan official store itu bersaing sama official store? Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, official store itu yang punya brand ya. Jadi dia punya brand, lalu dia apply di marketplace, dia jadi official store. Nah itu biasanya dapat privilege tuh dari marketplace kalau official store, karena margin fee-nya lebih besar. Nah kita bisa nggak nih sebagai yang biasa lawan official store dengan produk yang sama? Ya dibilang bisa, dibilang enggak ya enggak, gimana ya? Ini ya, jadi ini kan sebenarnya jawaban relatif ya sebenarnya. Ya. Kalau dibilang bisa nggak bisa. Ya bisanya gimana? Ya kalau yang kita nggak ngomong nggak muluk-muluk ya, misalnya official store itu adalah pemilik brand, kita ngambil dari dia juga. Ya. Dia jual 1.000 ya, baru bisa kenyang. Kita misalnya nggak jualan cuma 10 udah kenyang, kan bisa namanya kan. Betul. Ya kan? Ya teman-teman, level cukupnya ada di mana? Ya kan, jualan kan kita targetnya ada di mana? Ya kan nggak semua orang level cukupnya harus ke arah segitu. Ya, kalau dia jualan 1.000, saya jualan 10 udah kenyang, ya udah bisa. Ya. Tapi kalau kalian bilang bisanya adalah menyaingi dia dan melebihi dia sebagai pemilik brand, ya namanya dia yang punya brand, ya kan? Bisa nggak? Bisa, ya. Tapi setelah itu yang pemilik brand pasti nggak senang dong. Ya. Itu udah berapa kali kejadian kayak gitu soalnya. Soalnya lebih bagus sebagai pemilik brandnya nggak senang, dia yang ambil official store-nya, misalnya, ya kan. Atau misalnya kita ditunjuk jadi distributor, kita udah diriin official store buat dia, ternyata ada kecemburuan misalnya, akhirnya di take over, dikasih orang lain. Misalnya selama teman-teman nggak punya brand itu, memang tidak ada satu kepastian sih menurut saya, ya kan? Karena kan nasibnya kan bukan di tangan kita, di tangan pemilik brand. Ya. Namanya jual brand orang ya. Ya. Jadi kunci utama nih, kalau kita tokonya mau laku, itu harus ngapain Om? Wah, sebenarnya kalau teman-teman ini nanya ya, gimana sih Om caranya supaya rame terus ya, baru buka tokonya? Ini gampang guys. Nah mantap. Ya. Ini gampang ya. Kunci cuma satu ya. Kalian harus berani jual rugi ya. Misalnya ya. Waduh. Ya. Rame ya. Kan cuma nanya kan mau rame kan. Ya kan. Yang tanya mau rame. Jual rugi ya. Kalian modal 10.000, kalian jual 100. Rame, saya jamin ya. Kalau masih nggak rame ya, kalian cari Rio. Yang kedua ya, tips buat bikin rame ya, gampang ya. Orang pesan 1, kalian kirim 10 piece, pasti rame ya, reviewnya pasti bagus-bagus. Betul. Ya, jadi kalian lakukan 2 itu ya, pasti rame, reviewnya pasti bagus. Tapi itu cara itu bisa dilakukan kalau misalnya kalian memang udah sultan yang mau jualan online, jadi nggak usah dipikirin. Ya, hobi jualan rame sama reviewnya bagus. Iya. Kalau dia udah banyak, jual rugi aja. Nanti gue yang beli barangnya gue jual lagi. Ntar. Nah, ya. Oke, jadi gimana? Pertanyaannya apa ya? Kunci toko bisa laku itu harus kayak gimana? Ini kita ngomong ini ya. Kita ngomong toko-toko yang baru kurang dari 1 tahun ya. Ya. Justru gue tuh melihat ya, sebenarnya sebagai seller lama ya, gue tuh sebenarnya agak insecure gitu sama toko-toko yang baru. Ya. Sama seller-seller yang baru, gue melihat kok gila ya, seller-seller baru sekarang kok hebat-hebat ya. Di sini ada banyak nih influencer lain nih. Ya, tadi gue lihat nih ada si Sony,
halo Son, ya lu masih nonton ya Sony, ada si Om Burhan, gila nih, si susu pada nonton. Eh Itu saya komen nggak tahu ya, ini serius sama bercanda tadi. ya makanya kalian kalau nonton jangan sepotong-sepotong guys, ya. Tuh, Apalagi tuh, kalau tuh, tuh. sepotong-sepotong dijadiin TikTok, ya kan? Nanti ini melenceng nih ya. Kalian kalau nonton tuh dari awal sampai habis tanpa skip ads. Nah, itu cara nonton yang benar, ya kan? Nah, itu Kalau nonton cuma 5 menit ya lah, ya. big thumbs up Ads itu. aja lu belum lewat, ya kan? Jangan, ya. Ya. Jadi kunci sukses itu kan banyak ya. Sebenarnya eh, yang gue cuma bingung ya, orang udah tahu lah, ya cuma perlu motivasi Rio sebenarnya. Nggak, kita ngomong ini cara biar tokonya laku. Cara toko yang laku, ya itulah kuncinya sebenarnya yang udah sering lo ngomongin, riset. Oke. Satu Ya, riset. tapi riset itu kan nggak gampang di ngomongin, susah dipraktekin ya. Setuju. Gue juga tahu riset, ya. Masa gue mau lakuin nggak riset? Betul. Itu. Ya kan? Itu dia. Karena gini ya, yang si Rio lakuin itu, ya, banyak orang mau berkorban waktu nggak untuk itu. Kan maunya orang nggak ngapa-ngapain, rebahan kaya, ya kan? Yap. Ya, kerjanya orang lupa, ya. Dimana orang lagi nongki, lagi hangout sama teman-teman, ya kan? Ya kalian juga pengen ikutan. Kalau ada yang berani berkorban dalam waktu yang lama, ya, tanpa ngelihat hasilnya dulu, terus belajar ya. Gue rasa pasti ketemu patternnya. Tapi itu bukan suatu hal yang bisa kita duplikasi dengan mudah. Itu kayak apa ya? Kayak lo lagi lomba gitu ya, lo melatih diri lo terus setiap hari, lama-lama jadi jago, insting dan ininya. Itu sulit diajarin sih. Mindset dan soal risetnya itu sulit sih. Ya. Karena pernah ada followers gue bilang kayak, kok kenapa nih toko gue sepi? Padahal gue udah jualan 1 bulan. Gue bilang, ya ampun baru 1 bulan mah belum ada apa-apanya. Jadi gue juga bingung gitu mau jawab apa. Karena teman-teman sebenarnya kalau misalnya jualan online itu kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan masih sepi itu wajar banget, bener-bener wajar. Wajar. Ya. Wajar. Ya gue sih sebagai seller lama balik lagi tadi melihat seller baru itu jago-jago sih. Dan kalau kita ini nggak terus berubah, terus belajar, terus haus akan ilmu gitu ya. Ya jujurnya ya gue sendiri melakukan ini, maksudnya bukan buat konten aja, tapi supaya kita saling tukar pikiran sama orang, sama yang nanya gitu ya. Akhirnya gue juga banyak belajar. Jadi teman-teman ya, saya di sini masih belajar, benar-benar masih belajar ya. Kalau kelihatannya kita ini udah lama, bukan berarti kita lebih tahu, enggak ya. Kita cuma saling sharing aja, sama-sama belajar, sama-sama belajar. Karena perubahan dalam dunia teknologi ya, kita kan istilahnya jualan online ini kan berhubungan dengan teknologi ya. Itu cepat banget ya. Apa yang works 1 minggu lalu, belum tentu minggu depan berlaku hal yang sama. Betul. Algoritma diputerin dikitnya udah mabok kan, kayak Instagram sekarang. Story-nya jadi lihat dikit, ya kan, postingannya dikit, algoritma dirubah lagi, kan mabok. Bukan kita yang punya platform soalnya, sama kayak jualan online kan. Bukan kita yang punya platform. Ya, kita cuma numpang jualan, ya. Nah, teman-teman makanya harus saling sama-sama nih, ya kan. Makanya kita bangun komunitas. Kalau saya komunitasnya Botakers ya di Instagram, di Telegram, ya Rio juga. Ya, tujuan kita berdua di sini sama-sama belajar. Bener ya Rio ya? Betul, sama-sama belajar. Karena terkadang kasus-kasus yang diterima sama followers itu bahkan kadang kita nggak tahu ya. Oh, baru tahu ada ginian ternyata gitu. Nggak tahu. Kalau ada update, ya kita tahunya dari mereka. Yang masuk sih. Yeah. Katanya nih dari Kuzatura Official Shop. Dari obrolannya Om Botak dan Bang Rio kayaknya udah pusing sama situasi jualan online zaman ini. Emang pusing Om? Hah? Pusing nggak sama jualan online saat ini nih?
gimana ya? Ya namanya jualan nih gitu ya. Ada up and down-nya ya. Kalau lu bilang jualan setiap kali enak ya nggak juga lah. Kita realistis aja kok. Orang kita memang juga sama-sama seller kok. Ya, kita tahu lah kalau kesah kalian. Ya kalau lu bilang traffic turun pusing, gue juga pusing ya. Betul. Ya. Kita semua pusing. Gue juga pusing sama pusing kan. Gara-gara siapa traffic turun? Kalau orang bilang Topet sama Shopee turun. Ya sebenarnya awal tahun itu biasanya memang trafficnya ya secara historis ya, memang lebih jelek dibandingkan dengan akhir tahun. Itu pertama ya. Yang kedua teman-teman ya kita tahu lah ya kondisi ekonomi sekarang. Ya ini kita kasih alasan-alasan supaya kalian feel better aja ya. Ini juga alasannya sama gue bilang gue supaya gue merasa lebih baik ya kan. Yang kedua ya. Jadi ini teman-teman kalau teman-teman nonton ini buat motivasi ya, stop nonton ini ya. Kita bukan motivator. Gue bukan motivator teman-teman. Stop, bukan motivator. Kita bukan motivator. Ya, jadi kedua ya kalau teman-teman bilang ya ini karena kendala COVID orang susah ya. Ternyata ada benernya ya karena situasinya ini kayak sekarang naik lagi orang tadi mau spend jadi simpen dulu duitnya ya. Nanti mereka baru spend lagi kalau berasanya udah lebih aman ya kan itu wajar lah human. Nah, cuma walaupun banyak kejadian kita nggak bisa kontrol, kita tetap bisa kontrol satu kan. Kita tetap bisa kontrol sikap kita atas semuanya ini. Ya kalau kalian berasa ini semua berat, mau stop jualan silakan ya. Kita nggak, saya sih nggak bilang kita harus jualan online supaya bisa sukses. Enggak, banyak jalan menuju Roma. Betul. Ya silakan ya tekuni aja apa yang menurut kalian paling menghasilkan cuan ya. Kita wish you all the best ya tentunya. Banyak kok dari yang udah ngikut kelas saya bilang, sekarang gue pengen jadi kontraktor aja. Bagus, gue bilang ya maksudnya ya sharing aja santai ya. Cuma buat gue sih tetap aja paling enak sekarang jualan online ya dibandingkan sama yang lain. Tapi ya bebas lah menurut kalian. Cuma kalau memang ekonominya balik, ya dan pasti akan balik karena ekonomi kan naik turun ya, dan semua orang akan lebih nyaman untuk belanja online ya. Namanya online ini kan kategori yang bertumbuh terus lah ya. Jadi sayang lah menurut gue sih stay konsisten aja ya. Kita sebagai toko buku online ya kan udah lumayan lama ya jualannya kan dari ya. Kita kan fokusnya dari 2015 lah, baru bilang. Surprisingly kalau ketemu banyak orang masih nginget. Dan masih ada yang beli ya. Gue pernah beli buku sama lu gitu. Iya, thank you ya gitu ya. Jadi kalau gitu orang ya thank you-nya lemes gitu, ya? Hah? Thank you-nya lemes. Apanya? Thank you-nya tadi lemes. Enggak, maksudnya thank you ya gitu, maksudnya thank you ya. Kenapa gue sering tanya feedback tuh, kenapa lu beli sama gue nggak main lain kayak gitu ya. Tapi surprisingly ya banyak gitu yang kita ketemu dalam real life ketika mereka baru kenal, lu yang punya Om Botak, iya toko buku kan, iya toko buku gitu. Ya jadi kalau lu stay di satu kategori untuk waktu yang lama gitu ya, gue rasa itu juga satu plus lah ya, orang akan balik. Beli lagi. Apalagi kalau mereka happy ya. Tapi kalau ganti-ganti produk terus kan juga bingung ya. Nggak dapat gitu brandingnya. Itu dari awal nama Om Botak ya, di marketplace namanya Om Botak juga kan? Ya. Itu memang udah dipikirin atau memang gimana? Kan di Instagram juga cerita Om Botak, di marketplace Om Botak. Nah itu udah dipikirin. Ya satu grup lah. Keren nih teman-teman nih, keren nih. Ya. Satu grup tuh. Keren. Tapi Om, gue bisa bilang nggak marketplace sekarang itu sama sebelum pandemi lah ya, kita ngomong sebelum pandemi. Sekarang lebih sepi daripada sebelum pandemi, bener gak? Enggak sih. Kalau lihat angka-angkanya definitely sekarang ini jauh lebih ramai daripada pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Lebih ramai jauh lebih ramai. Oke. Jauh lebih ramai. Pasti. Oke. Ya. Sesepi-sepinya kita bilang, ya, marketplace bilang bagus kok, growth-nya masih nunggu. Masalahnya, yang jualan itu makin banyak, ya kan? Ya.
makanya teman-teman, daripada teman-teman nggak serius jualan, udah stop jualan lah. Buat yang serius aja, ya. Ini jadi kita Iya. sharing gini di sosmed, ini sebenarnya nambah saingan Iya. juga nih Om, sebenarnya. Oh, benar. Ya. Tapi kan kita memang kan berbagi kan. Maksudnya ya orang akan belajar anyway dari, ya kalau bukan dari Rio, dari Om Botak, dari yang lain ya. Daripada belajar yang lain kan benar belajar dari gua kan. Betul. Ya, siapa tahu kalian bisa bagi-bagi cuan sama kita. Om ada nanya nih Iya. dari Freddy Final. Om sharing TikTok. Freddy. Sharing Om. TikTok Shop Om. Gimana soal TikTok Shop? Apa bisa bersaing dengan marketplace lain? Gue waktu itu sempet lihat Om udah coba TikTok Shop Om bahkan sekarang ya? Udah, gue ada buat video soal TikTok Shop juga, Nah. tapi lagi diedit. Nanti gue pengen launching. Gimana tuh? Ya ini sebenarnya banyak dari DM dari yang masuk sih, dari beberapa toko-toko yang gue handle. Ya gue kan ada handle toko juga ya, beberapa toko yang kita handle marketplace-nya. Jadi kita ada klien-klien kita, beberapa udah terjun, dan juga TikTok Shop-nya malah lebih rame daripada Shopee-nya. Oke. Padahal seller-seller gede di Shopee juga ya. Oke. Nah, lihat ya Om ya, TikTok Shop gue sekian, Shopee gue sekian. Ya ini informal aja ya, bukannya gue ini ya. Dan bulan-bulan Januari, Februari tetap gila gitu. Jadi lagi rame sih menurut gue ya. Karena kan mereka lagi bakar duit. Ya. Karena customer ini seperti lebah ya. Di mana ada madunya mereka akan pergi. Tapi ya kita tahu lah, namanya promo ini bisa tahan berapa lama. Ya karena kan mereka juga nggak bisa bermain selamanya kan. Ya, abis ini yang bakalan rame mungkin Topet. Ya mau IPO harus kelihatannya bagus mungkin ya. Hajar, cashback ya kan. Tapi Shopee juga duitnya masih kencang ya, masih inilah. Nah, oke lah. tapi kalau kita ngomongin fundamentalnya ya kan, arah ke depannya, prediksinya, ya kita nggak ada yang tahu masa depan ya. Tapi memang sampai sejauh ini di Indonesia belum pernah ada social media yang berhasil membuat social commerce. Facebook gagal, Instagram gagal, Twitter apalagi nggak ada tokonya. Ya. TikTok adalah yang pertama dan melakukan ini dengan sangat masif ya gue bilang ya. Maksudnya mereka nggak main-main ya. RM dari mana-mana juga masuk ke TikTok kan sekarang. Jadi we'll see. Tapi kok gue sebagai seller, sebagai buyer juga sebenarnya lebih nyaman untuk beli barang di memang tempatnya yang buat jualan. Karena kalau kalian lihat dari interface-nya ya, dari ke user friendly-nya, TikTok itu buat cari barang juga nggak nyaman, unless kalian tahu tokonya. Iya. Lu harus tahu tokonya, lu klik ke shop-nya, lu beli. Atau lu lagi lihat video FYP, lu beli. Betul. Jadi TikTok itu bukan shop sebenarnya, tapi dia content first lah ya. Maksudnya lu harus create konten di mana habis itu lu jualan ya. Nah kalau Tokopedia adalah toko ya, toko dikumpulin, jadi ininya toko ya kan. Kalau Shopee juga ya marketplace, Lazada juga marketplace walaupun digabungin sama game dan lain-lain. Jadi cara konsep itu beda. Tapi TikTok Shop kan gue sering lihat di beberapa FYP gue nih, itu mereka kayak ini cuman harganya 2.000. Itu benar sih gitu Om? Itu dari mana tuh dia bisa segitu? Subsidi lah buat user baru kan ada subsidi. Subsidi vouchernya itu, tapi buat sekali pakai doang. Habis itu mereka buat akun baru, makanya harganya 2.000 kena subsidi. Tapi si seller tetap dapat normal price. Normal. Lu kan subsidi dari TikTok ya, makanya rame sekarang. Pada pakai itu voucher pertama. Ada lagi gandrung aja. Cuma behavior-nya beda loh. Behavior-nya beda banget. Beda. Dari TikTok sama yang tempat lain. Ya. Gue sih merasa ya, karena kita juga jualan barang-barang yang lebih itu kan banyak barang-barang home sih bagus sih di sana menurut gue. Barang-barang receh, barang-barang home ya, orang tuh kayak nggak mikir beli sih oke. Cuma buat barang-barang yang lebih serius, dan memang ini marketplace adalah rumah yang lebih nyaman sih gue. Barang-barang yang lebih mahal ya kan, buat orang yang sekali beli satu keranjang, kayak tadi lu bilang kalau bisa orang sekali beli
Banyak invoice. Satu invoice banyak. Oh. Nah, TikTok susah. Oh, susah. oke. Orang belinya satu barang aja. Oke. Satu, ya kan? Karena secara interface-nya mungkin agak beda, ya kan? Gitu. Jadi ya we'll see lah ya. Ini menarik. Masih belum ada yang bisa predik. Ya cuma gue kok yakin tahun ini masih tahunnya Shopee sih menurut gue ya. Betul. Tahunnya Shopee. Tahun lalu kan juga ya masih Shopee ya. Betul. Sebenarnya. Karena gue kemarin tuh sempat coba di TikTok Shop. Gue coba upload. Tapi gue uploadnya di website TikTok. Yes. Secara tampilan termasuk oke lah yang baru ya. Untuk baru masih oke lah untuk seller center ya. Masih mudah. Lalu ketika gue posting, gue coba konekin ke akun gue pribadi. Jadi kan bisa muncul tuh di akun gue. Tapi gue lihat secara tampilan di apps, kayaknya gimana gitu, kayak kurang untuk kayak kurang marketplace-nya tuh kurang gitu. Tiba-tiba gue dapat satu orderan. Dan gue coba dong, kan gue penasaran gimana sih ini cara cetak labelnya dan sebagainya. Ternyata secara cetak label juga oke. Udah mirip-mirip marketplace. Jadi kemungkinan gue mungkin TikTok Shop ini ada potensi sih. Cuman we never know ya. Ada. We never know. Ya, udah hitam lah istilahnya. Bisa posisi 3 tahun ini. We don't know ya. Karena kalau gue perhatiin, sekarang kalau di TikTok emang kebanyakan kan user paling belinya satu produk doang gitu. Nah, gimana caranya biar dia tuh bisa lebih enak dipandangnya interface-nya, biar orang tuh belinya bisa banyak. Kalau misalnya seller produknya banyak kan pusing, kita akan lihatnya kan. Kayak gitu. Ada potensi sih, TikTok ada potensi sih. Ada banget sih, bro. Yeah. Ini dari Mbak Boci, tapi TikTok sekarang udah bisa beli produk lebih dari 1 Om. Iya, bener bisa. Itu maksudnya secara interface, itu dilihatnya agak rumit. Iya. Gitu. Lebih rumit lah. Dibandingkan sama yang lain. Untuk orang belanja, memang dia harus nyalain salah satu. Nah, itu gimana, Om? Ya kan, Lazada yang keluarin pertama kali kan. Tapi, oke. Maksudnya, pernah coba jalanin? Udah jalan berapa bulan sih? Jadi udah. Sekarang jalan itu. Iya, Oh. Oke. Menarik. Tapi itu kan kemarin sempat dia testing ke beberapa user dulu ya kayaknya. Oke. Habis itu dia baru roll out kayak minggu lalu ya. Atau minggu ini ya dia baru roll out ke semuanya. Semua sekarang udah ada sih. Keren. Ya menurutku sih coba aja. Ya kan. Namanya fitur ya. Nggak dicoba nggak tahu. Pokoknya sih nyobain ntar. Oke, Om. Kayaknya udah cukup nih. Udah ya, teman-teman. Mantap ya malam ini ya. Pokoknya kalau ada Rio sama Om Botak, udah pasti cuan itu adalah kata kuncinya. Yang penting kata kunci, terus risetnya. Kata kunci. Ini Om ada pesan-pesan kan nih buat penonton nih soal jualan online. Ya? Buat para seller yang baru mulai, terus yang sudah mulai sekarang. Kalau gue dibilang suruh kasih message nggak ada yang percaya lagi saja. Om serius ya atau enggak? Ya kalau kalian udah kenal saya lama pasti udah terbiasa lah ya. Iya emang ini orangnya nggak serius-serius amat ya, ngapain serius-serius gini ya kita. Orang jualan juga ada stres ya kan ngapain kita sini stres juga ya. Ya pesan-pesannya ya buat teman-teman ya tetaplah ya semangat ya. Hari ini memang susah ya, besok lebih susah lagi guys, tapi lusa akan indah ya. Jadi teman-teman kalau besok kayak udah tepar ya, udah nyerah, besok nggak akan lihat hari yang indah gitu sih teman-teman ya. Karena kalau hari ini berasa susah, besok pasti lebih susah lagi. Betul. Jadi ya jangan sampai teman-teman tuh nggak bisa lewat besok karena lusa yang indah nanti. Ya itu sih pesan saya. Kalau yang belum ya, pesan sponsornya sih kalau yang belum follow ya follow lah. Ayolah tim Cuan Rio subscribernya lebih banyak daripada Botakers. Ayo ya, jangan bikin malu lah ya. Minimal beda tipis lah. Ini bedanya banyak guys ya. Kagak cuan nih gue
subscribernya beda gini banyak kan. Tapi kan Instagram kita beda. Instagram kita apa beda dia lebih jauh. ganteng? Kan enggak. Ya kan enggak. Ya. Kenapa subscriber gue lebih dikit kalau gue gak kalah ganteng? Ya kan? Enggak lah, canda guys. Tapi kita temen kok. Jadi santai. Ini kita unik ya, kita baru kenal baru ya Om ya? Baru banget. Ini junior Om Botak gue. Pendatang baru. Oke Om ya. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah mampir, udah chat. Sorry chatnya nggak bisa kebaca ya satu. Soalnya kan gue lagi fokus, kita lagi sharing ya. Mungkin next time kita live santai lagi, kita lebih kebaca komen ya. Gimana? Thank you ya teman-teman udah nonton ya. Jangan lupa untuk subscribe Om Botak. Channelnya keren. Instagramnya Cerita Om Botak. YouTube-nya Cerita Om Botak juga ya? Sama ya? Cerita Om Botak. TikTok Cerita Om Botak. Nah, pokoknya Cerita Om Botak. Di follow semuanya. Lucu nih teman-teman. Kalau gue kurang lucu, gue kebanyakan serius ya. Ya, dia kurang tidur, jadi gak bisa ngelawak. Kalau gue kebanyakan tidur. Energi masih full kan. Oke teman-teman, bye-bye. Om, kalau di channel saya tuh ada peace out-nya Om. Apa gimana? Jadi kayak petik jari gitu, terus ngomong peace out. Oh, petik jari ngomong peace out ya? Peace out, tapi ngomongnya tim Cuan Rio peace out gitu. Oke, boleh lah ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, peace out. Gitu. Ayo dong, ngomong peace out gitu. Oh, harus ngomong? Tim Cuan Rio-nya ngomong juga? Ngomong juga. Yeah. Oke, tim Cuan Rio, peace out. Oke, bye guys.